Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu guys. Nama saya Dwiana Oktivianti Syotang. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Marsyanda. Hai guys, saya Safna Novianti. Saya Anggun Mutiara. Perkenalkan saya Tiara Hardiana. Nah, sudah kenal kita kan guys? Oke, mari kita simak penjelasannya. Pengertian daun. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya lebat, berhelai-helai, dan berwarna hijau karena mengandung klorofil sebagai proses fotosintesis. Klasifikasi dari daun alpukat atau Persea folium adalah sebagai berikut: divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, dan famili adalah Lauraceae, ordo Ranales, genus Persea, spesies Persea americana Mill. Nah, apa saja sih khasiat daun alpukat? Yang pertama, daun alpukat dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, mengatasi batu ginjal dengan penambahan volume urin pada proses urinisasi. Yang ketiga, mengobati sakit perut. Yang keempat, mengatasi sakit punggung karena mengandung antiinflamasi. Yang kelima, menjaga fungsi saraf tubuh karena mengandung mineral. Yang keenam, mengobati gejala asma. Kandungan utama dari daun alpukat ini terdiri dari potasium, kemudian sebagai antioksidan, kemudian ada vitamin C, vitamin K, folium, kalium, kemudian ada zat besi, kemudian sebagai anti radang dan juga sebagai mineral. Makroskopik adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan mata telanjang atau tanpa alat-alat yang besar. Nah, di mana kita juga mengamati organoleptis dengan menggunakan panca indera, yaitu dari rasa, warna, dan bau dari tanaman tersebut. Dan tujuan dari uji makroskopik ini adalah untuk mengenal karakteristik dari tanaman tersebut. Saya akan menjelaskan organoleptis serta makroskopis dari daun alpukat. Daun alpukat memiliki nama latin Persea americana. Daun alpukat memiliki bentuk pertulangan daun menyirip atau penny nervis. Di sini terlihat ibu tulang daun, tulang cabang daun, dan urat daunnya terlihat jelas pada bagian belakang daun. Bentuk dari daun alpukat sendiri itu adalah jorong hingga bulat seperti telur. Jorong hingga bulat seperti telur. Warna daun alpukat itu hijau tua pada daun tua, dan yang lebih muda ini dia berwarna hijau muda. Untuk ujung daun alpukat ini berbentuk runcing atau akutus, dan pangkal daunnya berbentuk meruncing atau acuminatus. Pinggir daun alpukat ini rata atau integer. Di sini tidak terlihat adanya gerigi atau bergigi. Pada permukaan daun alpukat ini dia licin atau leafish, di mana daun yang lebih muda ini terasa lebih licin dibandingkan daun yang tua. Sedangkan tekstur dari daunnya sendiri itu tipis seperti kertas atau papiraceus. Dan daun alpukat ini dia memiliki rasa kelat sampai rasa pahit. Sedangkan dari baunya sendiri daun alpukat itu tidak berbau. Daun alpukat ini termasuk daun tunggal atau folium simplex. Uji mikroskopik adalah pengujian yang dilakukan dengan alat mikroskop, di mana untuk kita melihat suatu jaringan pada tanaman tersebut dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, tujuan dari uji mikroskopik ini adalah untuk melihat fragmen pengenal dari tanaman tersebut dan komponen yang lebih spesifik dari tanaman tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja untuk pengujian mikroskopik dari daun alpukat atau Persea folium. Yang pertama, alat-alat yang kita butuhkan ada spidol, kemudian ada silet, ada cover glass, ada kaca preparat, dan ada juga mikroskop cahaya. Kemudian bahan yang kita perlukan ada daun alpukat, kemudian ada cairan kloralhidrat. Pertama-tama kita ambil daun alpukatnya, kemudian kita gulung pada spidol, kemudian kita sayat menggunakan silet setipis mungkin. Kemudian letakkan di atas kaca preparat.
Setelah itu, kita tetesi dengan cairan kloralhidrat sebanyak 1-2 tetes. Cairan kloralhidrat ini berfungsi untuk memperjelas jaringan dari daun tersebut. Kemudian, kita tutup dengan cover gelas hingga semua bagiannya tertutup. Setelah itu, kita amati di bawah mikroskop. Baik, setelah itu kita letakkan kaca preparatnya ini di meja preparat. Kemudian kita amati menggunakan lensa okuler. Setelah didapat hasil yang diinginkan atau bentuk jaringan yang kita mau, maka kita bandingkan dengan literatur yang ada pada MMI. Baiklah, di sini saya akan membandingkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, yaitu uji mikroskopis pada daun alpukat dengan literatur dari MMI. Baiklah, pertama, dari literatur buku MMI terdapat epidermis atas, epidermis bawah dengan rambut penutup dan stomata, serta pembuluh kayu berbentuk tangga dan berbentuk spiral dan habur kalsium oksalat. Dari hasil yang telah kami coba, kami pun mendapatkan, yaitu di sini bisa dilihat adanya epidermis atas, di sini adanya epidermis bawah, serta di sini ada rambut penutup. Di sini juga terdapat pembuluh kayu berbentuk spiral dan pembuluh kayu yang berbentuk tangga, serta di sini adanya hablur kalsium oksalat. Pada praktikum kali ini, kami tidak menemukan stomata pada daun alpukat tersebut, dan ada beberapa faktor yang mungkin terjadi akibat kami tidak menemukan stomata tersebut. Yang pertama, karena keterbatasan waktu kami melakukan uji praktikum. Yang kedua, karena faktor cahaya. Dan yang ketiga, mungkin karena kurang tipisnya sayatan pada daun alpukat. Baik, sekian penjelasan kami mengenai makro dan mikro dari daun alpukat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai sini dulu ya guys. Dadah.